Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari kembali merenungkan kutipan Injil Matius bagian dari khotbah di bukit. Bab 5 ayat 20 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini diawali dengan satu kalimat pembuka yang menantang. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, tekanannya di sini adalah hidup keagamaan yang harus lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kita tahu, hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah kemunafikan yang luar biasa dalam hidup beragama. Hidup keagamaan semacam itu tidak layak di mata Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus ini sungguh menantang penghayatan hidup keagamaan kita. Kita ditantang untuk melihat, mendiagnosa hidup keagamaan masing-masing. Sudahkah lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat? Manakah hidup keagamaan yang benar itu yang dituntut oleh Yesus dalam khotbah di bukit, saudara-saudari? Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Yesaya 18 ayat 21 sampai 28, memberi kita petunjuk tentang hidup keagamaan yang benar, yakni bertobat. Artinya selalu memperbaharui diri, selalu berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpegang teguh pada firman serta melakukan keadilan dan kebenaran. Itu arti Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang mengungkapkan juga tentang hidup keagamaan yang benar di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tak ada modal yang kuat untuk membanggakan diri di hadapan Tuhan, apalagi kemudian kita merasa semuanya
berjalan baik-baik saja. Apalagi kalau kita kemudian tidak merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup. Jadi, hidup keagamaan yang baik selalu diawali dengan pertobatan. Kemudian berpegang teguh pada firman dan melakukan keadilan serta kebenaran. Keadilan sama artinya dengan kebenaran menurut pandangan kitab suci. Keadilan mengandung unsur-unsur antara lain menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah atau citra Allah, potret Allah sendiri. Menjalin relasi yang benar dengan diri sendiri, dengan sesama dan dengan Tuhan sendiri. Perlakuan yang wajar terhadap ciptaan lainnya, menghargai dan menghormati hak-hak maupun kewajiban asasi manusia merupakan bagian dari penghayatan akan hidup keagamaan yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mungkin saja ada banyak orang yang rajin berdoa, rajin ibadah, rajin berekaristi, rajin melakukan atau menghayati devosi-devosi tertentu. Menghadiri kegiatan-kegiatan seminar-seminar rohani, aktivis katakanlah demikian. Menjadi aktivis gereja yang rajin di lingkungan dan paroki. Bisa juga menjadi donatur besar dalam gereja. Namun dalam kehidupan rumah tangga, hidup bersama, hidup sosial, dia mengabaikan kepentingan keluarga, mengabaikan kepentingan anak-anak terlantar, dan haus akan perhatian dan kasih sayang orang tua. Para pembantu rumah tangga yang kurang mendapatkan perlakuan adil. Ada yang disiksa, ada yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dibatasi ruang gerak dan kepribadiannya. Orang-orang seperti ini dapat dikatakan sebagai gagal menghadapi atau gagal menghayati hidup keagamaan yang benar menurut tata nilai dan tuntutan Injil, tuntutan Yesus dalam khotbah di bukit. Hidup keagamaan yang baik dan benar mengandaikan adanya keselarasan antara cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Ketaatan kepada Tuhan dan kepedulian kepada sesama. Hidup keagamaan yang baik selalu mengandaikan demikian. Maka saudara-saudari, setelah kita berefleksi, berintrospeksi, melakukan diagnosa penghayatan agama masing-masing, mari kita melihat apa yang kurang dalam penghayatan hidup keagamaan kita. Yang kurang itu kita perbaiki, kita perbarui. Untuk itulah kita diberi kesempatan untuk membarui diri terus-menerus, khususnya di dalam masa Prapaskah ini, membangun tobat, makin peduli kepada sesama, makin peduli kepada Tuhan. Semoga katakanlah keutamaan-keutamaan rohani yang kita bangun pada masa Prapaskah ini, doa, puasa, dan amal kasih membantu kita untuk semakin menghayati hidup keagamaan yang lebih benar, lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Selamat beraktivitas, selamat menghayati hidup keagamaan yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu dalam khotbah di bukit yang sungguh menggugah dan menggugat praktek penghayatan agama kami. Kuatkanlah kami agar senantiasa berusaha menghayati hidup keagamaan kami lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Semoga kami bertindak benar, adil, dan manusiawi.
kepada orang-orang di sekitar kami sebagai representasi dari ketaatan dan kasih kami kepadamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.